Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Di pertemuan kali ini kita mau belajar limit fungsi aljabar. Apa sih limit fungsi aljabar itu? Dari arti katanya sendiri, limit itu artinya nilai yang mendekati. Contohnya misalkan biasanya kalau saya ibaratkan biasanya sebuah tembok itu kalau misalkan nilai yang mendekati dia berarti kan sebelumnya atau sesudahnya, tidak ada nilai yang pas di tembok itu sendiri karena kan nilai yang mendekati. Kemudian untuk secara definisi kita ingat kembali untuk fungsi aljabarnya, misalkan fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4 dibagi x dikurangi 2. Kalau misalkan f2 untuk fx-nya nilainya 2, kalian tinggal substitusikan aja, berarti 2 kuadrat dikurangi 4 dibagi 2 kurangi 2, maka hasilnya 0,0. Nah, kalau misalkan limit fx-nya mendekati, kalau misalkan limit berarti jadi gini nih, limit x mendekati 2 dari x kuadrat dikurangi 4 dibagi x min 2. Ini kalau kalian langsung substitusikan hasilnya sama, dibagi 4 dibagi 2 min 2 sama dengan 0/0. Ini jadi nilai fungsinya tidak ada, tapi sebenarnya kita harus selidiki bahwa nilai limit x mendekati 2 dari x kuadrat dikurangi 4 dibagi x min 2 itu ada enggak sih? Nah, kalau misalkan kita limit x mendekati 2 itu sendiri, kalau misalkan kita buat garis bilangannya, nah di sini ada bilangan 2, kemudian ada limit kanan sama ada limit kiri. Nah, limit kiri itu yang kurang dari 2 yang paling mendekati. Nah, di sini ada 1,99, ada 1,89 dan seterusnya. Untuk limit kanannya itu di sini ada 2,01, kemudian ada 2,02 dan seterusnya. Kalian bisa buat garis bilangannya atau biasanya juga dibuat dalam bentuk tabel. Nah, limit fungsi ini dikatakan ada jika nilai limit kanan dan limit kiri itu sama. Jadi, kalau misalkan limit x mendekati 2, jangan 2 deh. Pokoknya kalau misalkan limit kiri sama limit kanannya itu sama, itu berarti nilainya ada, gitu. Nah, kalau misalkan kita kerjakan soal yang ini, berarti kalau misalkan limit kiri dari limit kiri, nah berarti fx 1,99. Fungsinya masih sama, kalian masukkan 1,99 dikuadratkan dikurangi 4 dibagi 1,99 dikurangi 0. Nah, itu hasilnya kan 0,99 yang ini, kemudian 1,99 dikurangi 2 itu negatif 0,01, jadi negatif 0,399 dibagi 0,001 itu hasilnya 3,99. Kemudian untuk limit mendekati kanannya berarti kita contoh aja ambil 0,1. Nah, itu hasilnya 2,01 dikuadratkan dikurangi 4, kemudian 2,0,1 dibagi 2 sama dengan 0,01, maka kita dapat hasilnya 4,04. Nah, artinya ini limit kanan dan limit kiri udah sama. Ini kalau sama-sama dibulatkan, mereka sama-sama mendekati nilai 4. Nah, kalau misalkan limit kiri dan limit kanannya udah sama, berarti limit ini ada nilainya berapa? 4. Kalau misalkan secara definisi, kalau misalkan secara latihan biasa di SMA biasanya, kalau misalkan didapati 0,0 ada 2 solusi. Kalau misalkan fungsinya kuadrat difaktorkan,
Kemudian kalau misalkan fungsinya berupa akar, itu dirasionalkan. Nah, berarti coba kalian hitung kalau misalkan limit x mendekati 2 dari x kuadrat min 4 dibagi x min 2, kalian faktorkan dulu, nanti salah satu faktornya ada yang dibagi habis atau dibagi sama dengan 1, bisa dicoret. Nah, nanti ketemu hasilnya sama dengan 4. Silahkan dikerjakan. Nah, selanjutnya agar lebih paham, kita lanjut ke soal latihan dan kita akan bahas. Nah, di sini secara definisi, kalau misalkan ada limit x mendekati c dari fungsi fx, maka sama dengan fungsi c tadi, sama kayak yang tadi. Kalian ingat fungsi aljabarnya, jadi kalian langsung substitusikan aja. Tapi kalau misalkan didapati 0,0, nah kalian lanjutkan. Apakah kalau misalkan fungsinya kuadrat, kalian faktorkan. Kalau misalkan fungsinya nih kayak nomor 4 dan 5 ini kan fungsinya berupa akar. Nah, maka kalian harus rasionalkan. Nah, contohnya di sini yang nomor 1, limit x mendekati negatif 3 dari 5x dikurangi 7. Nah, kalian langsung aja substitusikan. Berarti 5 x-nya negatif 3 dikurangi 7. Kalau misalkan nilainya sudah disubstitusikan, maka limit x mendekatinya hilang. Kalau misalkan belum disubstitusikan, limit x mendekatinya kalian tetap tulis gitu. Begitu cara penulisannya. Berarti 5 kali negatif 3 sama dengan negatif 15 dikurangi 7. Negatif ketemu negatif sama dengan negatif 22. Gampang. Lanjut ke soal yang nomor 2. Nah, di sini kalau misalkan fungsinya x kuadrat dikurangi 2x dibagi x min 3. Kalian bisa kira-kira nih, kalau misalkan difaktorkan tidak ada faktor yang sama. Jadi kalian selesaikan dulu. Kalaupun ada pun kalian harus tetap disubstitusikan dulu. Kalau 0,0 tuh baru difaktorkan. Nah, sampai sini langsung saja disubstitusikan, berarti limit x mendekati 3 dari x kuadrat dikurangi 2x dibagi x min 3, x-nya berarti 3 kuadrat dikurangi 2 kali 3 dibagi 3 min 3. 3 kuadrat sama dengan 9, 2 kali 3 sama dengan 6, 3 dikurangi 3 sama dengan 0, sama dengan 3/0. Kalian ingat, kalau misalkan sesuatu dibagi dengan 0 sama dengan tak terhingga. Kalau misalkan 0 dibagi sesuatu itu sama dengan 0. Jadi kalau misalkan 3 dibagi 0 sama dengan tak terhingga. Kenapa tak terhingga? Karena 3 itu ada objeknya dan 0 itu seperti himpunan kosong. Jadi kalau misalkan dibagikan sesuatu yang ada dibagikan dengan yang tidak ada kan jadi tak terhingga gitu. Kalau misalkan tidak ada dibagi dengan yang ada ya 0, ketiadaan itu sendiri gitu. Lanjut ke yang nomor 3. Nah, di sini limit x mendekati 3 dari x kuadrat dikurangi x dikurangi 6 dibagi x min 3. Nah, ini pasti 0,0 nih. Nanti kalian harus substitusikan. Kita substitusikan, kalian harus faktorkan. Kita substitusikan dulu untuk membuktikan ini pasti 0,0. 3 kuadrat dikurangi 3 dikurangi 6, 3 kurangi 3. 9 min 3 min 6 sama dengan min 9. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. 9 kurangi 9, 0. Nah, ini 0/0 nih. Nah, maka kalian harus faktorkan. Nah, di sini nggak apa-apa. Limit x mendekati 3 dari x kuadrat min x min 6 dibagi x min 3, kalian faktorkan terlebih dahulu. Ingat, kalau belum disubstitusi, limitnya harus ikut. Limit x mendekati 3, kalian faktorkan. Hasil kalinya harus sama dengan negatif 6, hasil jumlahnya harus negatif 1.
Kira-kira berapa sama berapa? 2 sama 3. Kemudian di tengahnya negatif, berarti nilai negatifnya yang lebih besar, berarti X min 3. Karena ini negatif, satunya plus kan satunya min, biar dapat negatif. Nah, karena ininya negatif 1, berarti yang minnya yang lebih besar. Gitu caranya. Dibagi X min 3. Ada unsur yang sama, coret-coret, dibagi habis sama dengan 1. Maka limitnya tinggal tersisa limit X mendekati 3 dari X plus 2. Nah, kalau nyampe sini, kalian substitusikan untuk X yang mendekati 3. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Gampang, mudah. Nah, kalau misalkan, ini kan cara biasa. Kalau misalkan kalian mau nyoba secara cara definisi, boleh nanti kalian buat limit mendekati kiri sama limit mendekati kanan. Bener nggak sama dengan 5 gitu. Lanjut ke yang nomor 4. Nah, ini fungsinya fungsi berupa akar. Nah, kalau misalkan berupa akar, itu kalian harus rasionalkan. Nah, sebelum kalian rasionalkan, coba substitusikan dulu. Nah, ini udah kelihatan hasilnya pasti 0. Substitusikan X-nya kan mendekati 1. Dari X min 1 dibagi akar X dikurangi 1. 1 dikurangi 1, akar 1 dikurangi 1. 1 dikurangi 1 sama dengan 0, akar 1 sama dengan 1, dikurangi 1 sama dengan 0. Maka harus dirasionalkan. Limit X mendekati 1 dari X min 1 dibagi akar X min 1 sama dengan limit X mendekati 1, ini lim aja tulisnya nggak apa-apa, X min 1 akar X min 1 dikali dengan sekawannya. Sekawan dari akar X min 1 berarti sekawannya akar X plus 1 dibagi dengan akar X plus 1. Kemudian dikalikan X mendekati 1. Nah, kalau misalkan belum disubstitusikan, ingat limitnya masih ikut. Nah, X min 1 biarin kayak gini dulu aja, nggak apa-apa. Dari dikali dengan akar X plus 1. Tarik. Nah, kemudian akar X dikali akar X sama dengan akar X kuadrat kan harusnya. Nah, gini nih. Tulis dulu di sini biar jelas. Ini akar X kuadrat. Ini kali ini. Kemudian akar X dikali 1 ditambah akar X. Kemudian negatif 1 dikali akar X min akar X. Kemudian negatif 1 dikali 1, negatif 1. Nah, ini akar X dikurangi akar X sama dengan 0. Kemudian akar dari X kuadrat bisa dicoret jadi sisa X. Nah, jadi sisanya tinggal X min 1. Ada unsur yang sama, coret-coret. Nah, maka sisanya limit X mendekati 1 dari akar X ditambah 1. Nah, kalau udah nyampe sini, kalian substitusikan. Akar 1 ditambah 1. Kalau nggak muat di sini, nggak apa-apa. Sama dengan akar 1 sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Udah, gampang. Nah, yang terakhir, nah, coba kalian kerjakan sendiri. Kalau misalkan limit X mendekati 2 dari X plus 2 dikali akar X ditambah 2, ditambah akar 2
itu sama dengan berapa? Dibagi akar X min akar 2. Berarti dikali dengan sekawan ya. Kalau misalkan hasilnya 0,0. Nah, sekawan dari akar X min akar 2 itu akar X plus 2. Silakan dikerjakan. Kalau udah silakan komen di bawah. Sekian materi kali ini. Nanti kita lanjut di materi selanjutnya. Bagaimana cara cepat untuk menyelesaikan limit itu sendiri. Ada cara-cara cepatnya gitu. Oke, sekian materi kali ini and see you.